Iya, jangan ada penyusup. Iya, maju kawan-kawan, maju depan. Maju. Iya, ya. Oke, kita akan menyampaikan aspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunas Muda Bangkara. Kembali. Tunas Muda Bangkara. Kembali. Tunas Muda Bangkara. Kembali. Hidup masyarakat Batuara. Masyarakat Batuara. Hidup pemuda Batuara. Hidup mahasiswa Batuara. Hari ini kita datang sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan segala lisan dan tulisan sebagaimana itu diatur. Kita di sini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1948 tentang kemerdekaan dengan pendapat di umum. Jadi kepada rekan-rekanku, sahabat-sahabatku, hari ini kita hadir di sini untuk menyampaikan aspirasi sebagai masyarakat Batuara yang dilindungi oleh undang-undang, dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada siapanya kawan-kawan, siap berjuang, siap berjuang. Hari ini kami hadir ini tidak dibayar, Pak. Betul. Hari ini kami hadir tidak dibayar, Pak. Betul. Kami hanya menyampaikan aspirasi cerita rakyat, Pak. Betul. Kami sangat sedih hari ini atas kinerja pemerintahan Kabupaten Batuara. Supaya publik tahu, Pak, Batuara ini diperjuangkan, bukan hadiah. Kami juga berjuang. Betul. Berjuang. Cara kami berjuangkan untuk memperjuangkan dan ingat kami berjuangkan. Tapi apa yang terjadi hari-hari ini? Pengkhianatan kepada rakyat Batuara, masyarakat Batuara. Hari ini kami mempertanyakan kepada sekta mengenai lahan pada pemerintahan Kabupaten Batuara yang dibuat kantor Bupati Batuara. Apakah punya sertifikat? Betul. Kenapa ditanam mobil di situ? Itu milik pemerintah Batuara, milik masyarakat Batuara. Sopo jalan. Sekta harus bertanggung jawab atas itu. Harus. Bagaimana kawan-kawan? Kita tidak mau Batuara ini diroboh oleh orang luar. Digadaikan. Setuju kawan? Kami meminta itu satu kepada sekda. Yang kedua, jangan berharap untuk menjadi PJ Bupati Batuara. Setuju? Kami mudalah. Yang harus menjadi PJ Batuara adalah Bupati Batuara. Cara kita perjuangkan, ulang kita perjuangkan orang lain yang menikmati Batuara. Bagaimana kawan-kawan? Apakah datang setuju? Hari ini kami datang dengan jumlah massa yang seperti ini, Pak. Yakinlah ketika tuntukan orang laut, nelayan, petani akan kami gerakkan untuk mengepung kantor sekda Batuara ini. Setuju kawan? Jadi kepada kawan-kawan yang mau menyampaikan aspirasi, silakan. Hari ini terbuka untuk kawan-kawan supaya publik tahu, supaya masyarakat Batuara tahu bahwasanya Batuara ini tidak sedang baik-baik saja. Setuju
ini Pak, ya Pak, mahasiswa tidak bertumpah darah hari ini Pak. Kami tidak mau Bapak yang mewakili Cekar. Kami mau mewakili Cekar ke kantor. Tidak ada. Ini Pak, kita bicara orang. Kita bicara orang. Mana sekdanya tak ada nampak? Lagi udah keluar. Kita ya. Hari ini Sekda tidak mau menerima kita, dan kita yakinkan kami akan datang lebih besar lagi Bu Sekda. Tunggu Tunas Muda Tentara ya, itu janji kami. Setuju kan kawan? Sampai bulan 12. Baik-baik saja apa yang disampaikan oleh Bupati Batubara, supaya publik tahu kehadiran kami ingin menyampaikan aspirasi masyarakat Batubara kepada Bupati Batubara. Perlu kami pertanyakan, apakah Bupati hari ini hadir? Pak Asisten tidak hadir. Tidak hadir juga. Bagaimana kawan-kawan? Rakyatnya datang, bupatinya tidak ada. Apakah itu harus dibiayai? Setuju satu biayai. Setuju satu biayai. Bupati Batubara harus tahu bahwasanya yang datang ini adalah pejuang Batubara. Kenapa kita hadir? Saya jadi bupati itu kan ada Batubara. Pak Yos sendiri sampaikan itu sama beliau. Oh, mereka tidak hadir. Ya, berdua. Dulu dia aja berdua nggak mau. Setelah Maka Batubara menjadi Bupati malah menghancurkan Batubara. Apa yang terjadi sekarang ini? Jadi saya kembalikan kepada sahabat-sahabatku pejuang daripada Tunas Muda Bendara. Apakah kita tetap di sini atau kita datang wakil rakyat kita itu? Jangan-jangan orang itu juga berondong pengkhianat rakyat. Bagaimana kawan-kawan? Oke, silakan kawan-kawan pejuang Batubara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mengunjungi pedang, namanya Insinyur Jahir. Jahir, abang datang. Kau sudah keterlaluan, sudah menginjak-injak tanah leluhur kita, sudah menipu-nipu rakyat Batubara. Mana yang mungkin dapat BTP sementara gadisnya masuk penjara? Ini tidak benar. Jangan kotok-kotokan kami. Kami bukan orang kampung, kami bukan kampungan, kami juga orang pintar. Banyak orang kami yang pintar. Banyak tahu. Ini bertanya orang. Hanya dari sini, ada kami. Ini rakyatmu. Tampung aspirasi kami, Jahir. Kau sudah keterlaluan. Kami benarkan Batubara ini untuk anak cucu dari Batubara, untuk masyarakat Batubara. Bukan satu keluarga atau satu kelompok. Keterlaluan mereka sudah. Ingat, kami himbau kepada seluruh masyarakat Batubara. Saya salah seorang inspirator, investor penyebaran kawasan Batubara. Jangan pilih seperti ini. Cukup satu kali. Tidak perlu orang seperti ini. Untuk
ada kerentang. APBD batubara tidak ada penambahan dari mana bahaya sampai sekarang. Mana kebijakannya? Mana kebijakannya? 1 triliun lebih APBD batubara. Apa yang kau bangun? Kenapa kau punya hutang lagi? Kami tidak mau kau tinggalkan hutang. Jangan kau tinggalkan hutang kepada kami. Kami tidak mau. Kami yang berjualan Kabupaten Batubara ini dengan dana uang saku dari sendiri. Kami tidak berhutang kemana-mana. Bukan Batubara ini, uang orang Batubara, bukan uang orang luar. Adanya pemakaran Kabupaten Batubara, karena adanya wilayah perkantoran, ini gitu. Sekarang tanah 320 hektar kemana? Akan tanah 320 hektar kemana? Konyol. Sudah keterlaluan. Jadi saya mohon kepada Bapak. Kita buka. Ini sudah terlalu. Mohon kepada aparat penegak hukum. Tolong tindak lanjuti ini. Tanah 350 hektar HDU yang diperjuangkan masyarakat Batubara. Kami tidak mau memberikan Kabupaten Batubara mendapatkan hutang di Batubara. Perlu kita ingat sama-sama. Lahirnya Batubara dan rahim pergerakan. Tolong diingatkan Anda, Muslimin, Abang Datuk, Raja Shah, dan Abang Datuk, jangan lupa saya namanya. Bapak Tahun ya, kalau sendiri kita sama-sama menikmati Batubara. Sudah berapa tahun kemarin dalam Batubara. Kenapa di pemerintahan hari ini kita menghutang hutang? Sampai kau lagi turun. Kalau tidak kita tunggu cari datang. Baik, kemana Bapak? Kita tunggu cari datang. Kita dulu. Baik, Kita bukan melakukan pribumi. kemana? Kemana Bapak asisten abang saya? Jangan tengah-tengah tempat lagi. Jangan siapa aja dia. Lihat dulu. Pulangkan suara. Jangan baca. Kami mau jumpa sama Bupati Jahe. Bisa datang nggak Bupati ini? Saudara-saudara, inilah namanya pemimpin keberadaan Batubara ini, teman-teman. Betul. Inilah pemimpin yang tak perlu dijaga dan tak perlu lagi memimpin Batubara, teman-teman. Betul. Inilah bupati yang dari sekarang, yang katanya putra daerah, yang katanya siap membangun Batubara, ternyata menghancurkan saudara-saudara. Dulu saudara-saudara dari Tanjung Tiram, dari Tanawi, dari Singapura, semuanya turun merebutkan Batubara. Jahe tidak turun untuk merebut teman-teman, apalagi yang tidak ikut berjuang. Betul saudara-saudara? Betul. Setelah dari Batubara, apa kata Jahe? Ini saya putra daerah yang siap memimpin Batubara. Tapi ternyata pembohong aja kawan. Dia pembohong, dia mengkhianati rakyatnya sendiri yang telah dia mendapat Batubara. Lihat teman-teman, yang mewakili pun bukan menipu. Kemudian saya ingat hanya asal saya. Apakah saya mengajak dulu? Ya, ini salah satu yang bisa menipu rakyat teman-teman. Yang hari ini mewakili bukan saja melalui berbagai cara. Saudara-saudara, hari ini Batubara memang tidak baik-baik saja. Betul. Semuanya kerjasama atau dibentuk pembangunan untuk menunjukkan Batubara ini. Betul. Kita akan turunkan jauh lebih banyak lagi. Hidup Batubara! Hidup! Adalah orang-orang yang telah memperjuangkan, tetapi Bapak enak kali sini mewakili. Pertanyaan kita, apakah Bapak bisa menyelesaikan yang namanya ini, Pak? Bisa? Bisa nggak? Kalau nggak apa di depan, dia pulang. Betul? Betul. Dia menginginkan macam batu. Tidak, kami dia mau mewakili. Ada apa ini? Ini bukan demokrasi. Bukan negara otoriter, Pak. Kalau bapak-bapak ini bisa menjelaskan ini, jelaskan. Mana batu dia? Mana ayat Bapak?
Tidak Ismail, mungkin ada kita ini bagus sekali. Bang apa? Aduh, Abang Rajansa, Abang Ataudin, ya Hasan, ya mungkin hari ini jam seni bahasa. Baik, adik-adikku, Mama, ya Mama nih, betul nih Mama. Betul nih Mama ya. Ya ayo, kita pertanyakan ini kembali ke DPR. Ya terima kasih. Tak ada gunanya. Saya bolak-balik masing-masing. Saya selalu masing-masing menyikapi pengaduan kesalahan, tapi tidak pernah jawab. Jadi tidak ada gunanya ada bapak-bapak yang ada di sini telah dilakukan kabar udara, tidak eksekusi. Bila mana silakan sampaikan aspirasi itu. Baik kita yang berbicara. Bukan dibayar kesak, mama ini. Budak-budak negara. Budak-budak negara. Saya mewakili dari ibu-ibu masyarakat Kabupaten Batubara. Ingin menyampaikan inspirasi kami, yaitu kami mohon tolong melunasi hutang-hutang yang ada saat ini, tolong lunasi, jangan dibebankan kepada kami. Jangan tinggalkan hutang buat kami. Itulah yang kami harapkan. Nanti mama nggak mau milih. Ya, ini kalau nggak ada mama ini, nggak ada kita semuanya di sini kan? Ya. Tapi mau dua periode, nanti mama nggak mau milih. Iya, betul. Kalau mama ini nggak diperhatikan, tolong satu periode. Terus mama. Sekian dari saya, itu yang ingin saya sampaikan mewakili dari ibu-ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama kita lanjut ke DPR. Apakah DPR ini juga punya anak rakyat? Kita lihat. Ayo kita merapat ke DPR. Bupatinya cemen. Prestasi bupati cuma utang. Anak SD pun bisa. Cukup satu periode. Setuju. Ayo jalan. Gerak. Oke. Kepada kawan-kawan kita tetap aksi damai. Kita masyarakat Batubara identik dengan kedamaian dan kesejukan. Ya sahabat-sahabat, kawan-kawanku, serta para anak pejuang dan pejuang Kabupaten Batubara ini. Orang dinas-dinas ini adanya karena Batubara. Siapa yang berjuang dan kita juga ikut berjuang di Batubara ini. Cukup satu periode saja. Cukup ini. Hari ini kedatangan kami menuntut kepada DPRD Batubara selaku wakil rakyat. Kami bertanyakan dulu. Kami meminta kepada 35 DPR Batubara, apakah berani mau? Jangan lari. Kami ini wakil rakyat, kami ini rakyat. Macam mana Bapak? Ada 35 DPR itu? Ada 35. Kita melihat gentleman atau tidak, karena kami ini adalah rakyat dari dalam. Kalau tidak kami berjuang, kantor ini tidak ada, DPR ini tidak ada. Jadi kepada DPR Kabupaten Batubara, Anda harus keluar menurut kami. Kami rakyat yang memberikan gaji kalian melalui pajak kami. Setuju kawan? Kalau mereka tidak keluar, jangan pilih lagi. Setuju? 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 Kepada kawan-kawan yang mau menyampaikan aspirasi, saya beri. Kami mau bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk memperbaiki kebobrokan
yang sudah kami terima saat ini. Betul. Sudah mungkin WTP dan bagi batubara sementara habisnya lagi. Betul. Oleh itu kami minta kepada PT Batubara instruksikan kepada aparat penegak hukum, tangkap Sarpan. Sarpan telah melarikan harta kami. Tolong PT Batubara terima aspirasi kami. Berapa duitnya itu? 7,6 M. Banyak, Pak. Tolong BPD Batubara sampaikan aspirasi kami kepada aparat penegak hukum, tangkap pelaku-pelaku koruptor di Batubara. Dan kami minta lagi kepada teman-teman, mari kita berpegangan tangan untuk menyelesaikan kebobolan Batubara agar kita bisa jadi Batubara yang bersih, sejahtera, berjaya. Terima kasih. Kami berharap Pak, Bapak bisa menyampaikan atau mewakili aspirasi kami Pak. Karena yang manusia dosa dapat pengecut Pak, tak lagi dibayari. Yang di dua sana itu tak berani jumpai kami. Kenapa? Karena mereka merasa bersalah betul. Para pembina kami Pak, kami meminta kepada Allah segera usut tuntas permasalahan di Batam. Karena Bapak salah satu Pak yang bisa menekan mereka, karena Bapak adalah pengawas, betul. Karena Bapak salah satu yang bisa mewakili suara kami Pak, biar terdengar oleh Tuhan betapa kencangnya mereka Pak. Bapak perlu ditoke, suara rakyat adalah suara Tuhan, maka daripada itu kita memuda mewakili suara rakyat. Kami tidak akan tinggal diam Pak apabila kami dizolimi Pak dengan pemimpin-pemimpin yang tidak tahu diri, betul. Anggaran 7,sekian M Pak bukan anggaran sedikit Pak, tetapi dilarikan ke teman-teman. Tidak ada satu pun tindakan dari penegak hukum yang berani menghukum. Pertanyaan kita, apakah itu berhukum teman-teman? Ini negara demokrasi Pak. Sesungguhnya demokrasi itu dipegang Pak oleh rakyat Pak, bukan oleh kekuasaan, betul. Kami tidak terima apabila negeri Batubara ini dipimpin oleh orang-orang lagi, betul kan? Bapak harus tunjukkan sikap Bapak sebagai otak dewan Pak. Kami rakyat Bapak, kami pilih Bapak. Kasih kepada DPR itu biar mengucapkan terima kasih kepada seluruh saudara-saudara kami, rekan-rekan juang dari aliansi mana ini adikku? Pemuda Gemkara yang telah menyampaikan aspirasinya di depan umum yang memang kita tahu bahwa diatur oleh regulasi peraturan perundang-undangan. Apa yang Adinda dan saudara-saudara, rekan-rekan dan saudara sekalian yang melakukan hari ini, tentu ini bagian daripada tugas dan tanggung jawab kami sebagai wakil Bapak Ibu sekalian. Ya, sampaikan kepada kami. Mari kita berbicara untuk menyelesaikan permasalahan ini. Hari ini saya sengaja menemui saudara-saudara sekalian supaya kita bisa berkoordinasi dan berkonsultasi apa yang harus kita selesaikan. Ini ada beberapa tulisan spanduk ya, beberapa ini nanti tolong disampaikan dalam forum rapat. Kami terima Bapak Ibu sekalian, kami terima untuk menyampaikan aspirasi. Kami ini lembaga yang memang bersedia untuk dikritik, bersedia untuk diberikan masukan dan saran. Ya, kami bersedia menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi Bapak Ibu sekalian. Mari kita duduk bersama. Ya, mari kita junjung demokrasi ini dengan tertib, aman, rapi, supaya apa? Kondusivitas di Kabupaten Batubara ini dapat kita pelihara bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Kami bersedia menerima Bapak Ibu. Berkaitan dengan hal-hal yang Bapak Ibu inginkan agar ini diselesaikan, tentu ada hal-hal yang atau ketentuan-ketentuan yang kita akan tempuh dalam hal ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, Adinda, ya, kami menerima perwakilan dari Bapak Ibu sekalian, adik-adikku. Kami menerima untuk bisa kita duduk bersama. Tulisannya silakan, ya, kita terima.
Pak Ismail, saya kenal nih Pak Ismail ini. Ya, benar. Ya, Bolak-balik saya somasi DPR, Iya. tapi tidak pernah dijawab oleh Abang tapi Hasan. sudah dibalas secara Saya surat di DPR, tapi tidak pernah dibalas, tidak ada FDP. Tapi hari ini saya hargai ya Bang, telah menerima kami. Oke Bang, kita akan buat FDP hari ini. Baik, semua orang perwakilan ya. cepat bertuara bupatinya yang bawa, jangan DPR-nya. Kamu tidak tahu DPR-nya bawa. Cepat satu bupatinya sama saja belum berjaga. Jangan DPR-nya. Saya akan sikat 12 kecamatan tidak memilih DPR. Yang apa lagi? Kami akan sikat itu 12 kecamatan. Kalau itu sudah berjaga tidak diberi. Di situ ada Bang Naidun selaku PDB. Kita terima 10 orang untuk bisa masuk. Kita akan siapkan ruangan, kita akan berkonsultasi dan berkoordinasi, berbincang-bincang berkaitan dengan apa yang menjadi aspirasi Bapak Ibu ya. Terima kasih Bang Sofi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan DPRD Batubara, hadir Ketua Komisi 1 Pak Rizal Sahreja, Ketua Fraksi Golkar Pak Rohadi, Sekretaris Fraksi Golkar Ibu Rizky, dan yang kami hormati dan yang sama kita muliakan ya, rekan-rekan juang, saudara-saudara kami dari pengurus besar Tunas Muda Gerakan Masyarakat Menuju Kesejahteraan Batubara atau Tunas Muda Gemkara yang hadir pada kesempatan ini. Tentu yang pertama puji syukur ya, tetap senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang pagi menjelang siang ini ya, rekan-rekan saudara-saudaraku dapat hadir di rumah wakil rakyat ya, di DPRD Kabupaten Batubara, tentu dalam rangka menyampaikan aspirasi yang ini menjadi permasalahan menurut rekan-rekan juang sekalian di Kabupaten Batubara. Penyampaian aspirasi ini tentu sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dengan menyampaikan pendapat di muka umum. Terima kasih atas kehadirannya. Kami lembaga DPRD tentu sangat senang ya menerima masukan dan kritikan dan menerima apa yang menjadi aspirasi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya bagi yang seiman dan seakidah, selawat berangkaikan salam mari sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat ke atas beliau, kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat syafaat beliau serta pengakuan beliau sebagai beliau bil maksar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, rekan-rekan DPRD Batubara, Ketua Komisi, Ketua Fraksi, dan seluruh saudara-saudaraku dari pengurus besar Tunas Muda Gerakan Masyarakat Menuju Kesejahteraan Batubara. Mungkin ini merupakan titik yang ketiga dari aksi yang disampaikan ya, dari sekretariat daerah, dari kantor bupati langsung ke DPRD. Nah, tentu dari beberapa waktu yang lalu kami sudah menerima informasi terkait masalah kehadiran saudara-saudara sekalian, yang dimana akan melakukan demonstrasi atau unjuk rasa menyampaikan pendapat di muka umum, yang khususnya di lembaga DPRD Batubara. Nah, tentu kami dalam hal ini sangat mengapresiasi rekan-rekan juang sekalian, ya, dimana telah memberikan perhatiannya kepada Batubara terkait beberapa hal yang disampaikan kepada kami. Ya, di sini ini ada beberapa yang disampaikan. Pertama, tuntutan lah ya saya bilang dulu ya. Tuntutan ini status lahan PT Kuala Gunung seluas 350 hektar. Yang pertama. Yang kedua, status lahan dan bangunan kantor bupati yang sedang dibangun
di lahan PT Sopindo dan pembayaran ganti rugi pohon tanaman oleh pemerintah Batubara kepada PT Sopindo sesuai dengan SP2D yang dicairkan. Yang ketiga, persoalan penghapusan piutang PT Inalum oleh pemerintah Batubara, persoalan hutang pemerintah Batubara kepada PT SMI dan penolakan hutang yang diajukan oleh pemerintah kepada Bank Sumur. Yang kelima, persoalan anggaran APBD Kabupaten Batubara yang dilarikan oleh mantan Kepala Dinas BPBD Batubara dalam kurung Sakban Effendi Arahat SE sebesar 7,6 miliar. Yang keenam, persoalan penanaman pohon kopi di lahan atau milik pemerintah Batubara. Ini masalah lahan itu jadi masalah. Ya. Yang ketujuh, persoalan aset-aset pemerintah Batubara yang mangkrak, dan terbengkalai serta tidak tahu keberadaannya. Kedelapan, persoalan rumah dinas bupati atau rumdis yang dibangun di atas lahan atau aset BUMN PT Inalum Asahan. 9, persoalan dana rutin dinas PUPR tahun anggaran 2020-2022. Yang ke-10, meminta DPRD Batubara untuk merekomendasikan PJ Bupati Batubara harus putra putri Batubara. Jadi ada 10 ya. Ada 10 tuntutan atau aspirasi yang disampaikan pada hari ini. Yang ini menjadi atensi kami untuk kami tidak lanjuti Bapak Ibu sekalian. Nah, tentu berkaitan dengan status lahan PT Kuala Gunung, ya, saya sendiri selaku ketua tentu tidak memahami secara keseluruhan, secara komprehensif, ya, karena memang bila tidak muncul ini, tentu ini luput dari pantauan. Tapi mungkin rekan-rekan kami yang lain seperti Ibu Rizky bisa memberikan jawaban apa yang Bapak Ibu nanti harapkan terhadap hal ini. Nah, tentu bila mana dalam hal yang Bapak Ibu maksud ini ada pelanggaran, ada semacam tindakan-tindakan yang melawan hukum, ya kami sebagai wakil Bapak Ibu sekalian akan siap membantu untuk menindaklanjuti permasalahan ini sehingga permasalahan ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya Bapak Ibu sekalian. Ini masalah status lahan PT Kuala Gunung yang 350 hektar yang secara kasat mata kita sendiri setelah melihat, ya, di atasnya sudah ada rumah sakit, sudah ada SMK, ada juga lahan kosong, dan beberapa lahan lainnya saya sendiri memang tidak begitu menguasai secara keseluruhan. Tapi kalau memang ingin jawaban, tentu kami, ya, secara kelembagaan akan mengundang pihak aset. Ya, setelah ini akan mengundang pihak aset untuk meminta keterangan secara detail terhadap apa yang menjadi tuntutan Bapak Ibu sekalian. Nah, bila itu kami dapatkan, kami akan mengundang kembali Bapak Ibu sekalian. Sedikit Ya, sebentar. menyambung dengan Ya. di lahan Kuala Gunung itu, kita perhatikan ada tanaman ubi juga di situ. Tanaman ubi. Iya. Ya, itu juga menjadi atensi kami. Akan kami Ini tidak tanaman ubi itu, ini batu baranya gemuk-gemuk ubi namanya. Ya, tolong itu Ya. masuk lagi Ustaz. Tapi peningkatan ekonomi kerakyatan pasca kopi, kira-kira apa yang begitu. Namun walaupun begitu, Pak Piang, Ya. ya ini barang baru stok lama. Kami akan tetap menindaklanjuti terhadap apa yang saya sampaikan tadi. Pertama, poin pertama, nanti saya berharap, ya, terhadap lahan PT Kuala Gunung yang 350 hektar, secara kasat mata kita melihat sudah ada bangunan SMK, sudah ada rumah sakit, dan sudah ada tanaman ubi. Mungkin lahan lainnya entah masih ditanami sawit atau mungkin lahan kosong. Nanti tolong saya minta bantu ke Ibu Rizky bisa memberikan jawaban, karena kami bagian daripada satu kesatuan yang tak terpisahkan Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian lahan bangunan kantor bupati, ya, yang sedang dibangun hari ini di PT Sopindo, ya, ini terkait pembayaran ganti rugi pohon dan tanaman oleh pemerintah Kabupaten Batubara kepada PT Sopindo sesuai dengan SP2D, ya. Tentu kita melihat hari ini bangunan itu sudah berdiri dan sedang berjalan. Di depan tanah tersebut sudah terpajang keterangan bahwa lahan ini milik pemerintah Kabupaten Batubara dengan keterangan bla 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 bla. Nah, persoalan masalah pembayaran ganti rugi kepada PT Sopindo ini kalau diminta secara lisan, alangkah baiknya ini secara tertulis kami sampaikan nih Pak Ismail.
Ya, secara tertulis ini diminta nominalnya atau gimana? Iya, nominalnya. Jadi gini, Nominalnya atau sistematika pembayarannya? ya nominalnya gini ya. Tolong catat. Tolong dicatat ya. Iya, Persoalan mengenai lahan di iya, jadi kita di situ kan minta SP2D-nya berapa pencairannya. iya. Nah, kita lihat di putusan pengadilan itu, kan kita juga punya putusan ini. Iya. Dia tak akan menerangkan di sini. Ya. Kita pertama minta sertifikatnya. Sertifikat lahan. Iya, sertifikat apakah memang milik Pemkab, itu yang pertama. Yang kedua, besaran. Karena besarannya itu coba Mana gereja? 9,5 2,7 ada saya jadi apakah sesuai dengan pencairan yang dilakukan oleh keuangan? Berapa menurut catatan? Tak ada untuk silang-silang ini. Tampilkan yang ada Karena kan apa di sini kan menetapkan kabul menerima permohonan kuasa pemohon untuk mencabut perkara, artinya dicabut oleh siapa ini. Yang kedua, meminta kepada panitera pengadilan negeri isyarat untuk mencoret perkara ini, artinya merekomendasi artinya sudah selesai. Yang ketiga, menghukum pemohon untuk membayar perkara sampai hari ini ditetapkan 800. Itu yang dibacakan Pak Ismail apa itu? Gugatan, putusan. Gugatan yang dilakukan Oleh PT Sopir. sehingga kan ditarik kembali, artinya ditetapkan pengadilan. Saya tidak mengaburkan, ditetapkan di sini mengganti rugi sebesar 9. Di gugatan. Jadi supaya jelas ya, karena ada pencairan yang tentang pembelian lahan, ya. Di situ apakah pembelian lahannya ikut juga atau tanamannya saja perlu dipertanyakan dan sertifikatnya, Bang. Kalau kita punya aset, saya punya tanah, artinya sertifikat saya sebagai membuktikan bahwasanya saya punya aset sebuah sebidang tanah bangunan. Kita juga menyurati hari ini, Bang. Pemkab Batubara bolak-balik kita surat. Aset juga kita surati, tidak pernah membahas. Kita bingung juga gitu apa yang terjadi di Kabupaten Batubara ini. Sesuai dengan PP nomor 2 tahun 2020 ya. Jadi supaya kita tahu gitu. Pertama sertifikatnya, kedua penggunaan uangnya. Karena ada untuk Bali itu Bang ya. Disetujui oleh DPR gitu. Ya. Untuk pembangunan kantornya ya. Iya, pertama untuk Pembayaran ganti rugi tanaman. Iya. Bukan lahan ya, tanaman ya. Makanya ini dia, makanya pengajuan bupati kita tengok lagi Pak. Di sebuah apa ya? Jadi supaya orang awam tahu juga di sini, ya. Kita mau lihat putusannya. Pengajuan oleh bupati. Kita mau lihat, bentar. Makanya ini kita onet ya Pak. Kita membuktikan pasal ini karena permohonan itu satu tanah 5,8 sekian, bangunan 36, tanaman, organik. Apakah ini juga ada? Kita mau lihat supaya kita terang-terang persoalan Batubara ini gitu. Dia lapor sebelumnya. Itu permohonannya Pak. Ini permohonan. Nggak mau aja. Oke. Apa kami? Makanya kami juga minta di situ kejelasan. Banyak persoalan ini. Lalu Jangan ni ramu po. Jangan salah Pak. Kamu mau itu tentang keluarga. jangan tinggal ya. Pak Komisi ini. Sama ada 955 229
Luas tanahnya 493.300 meter kuadrat. Berarti 15 hektar. Lokasinya Nomor 9 nomor 114. Iya. Iya, 109 nomor 114. Itu sama Mahkamah Agung. Jadi rekan-rekan saudara-saudaraku dari Tunas Muda Gerakan Masyarakat Menuju Kesejahteraan Batubara, ya, tadi berkaitan dengan apa yang menjadi tuntutan itu berkaitan dengan lahan kantor bupati, ya. Di situ juga memang sudah ada putusan Mahkamah Agung, ya, 9 miliar lebih ya. 9,5 miliar. Ya, itu untuk ganti tanaman yang ada di atas lahan PT. Tanaman. Ya, tanaman. Ya. Jadi di sini juga sudah ada keputusan Kementerian ini apa? Keputusan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 7, ya, terkait dengan HPL, ya, HPL dari Kementerian. Tanyakan juga ini. Ya, keren juga. Ya. Kok bisa tahu bahasanya Mahkamah Agung itu Pak kurang itu, Pak. Saya bingung juga itu sama DPR. Salah tutup mata. Siapa yang ngesahin itu? Kurang itu. Ya, ini putusan ini di situ nomor 7 Belum perlu waktu aja. Tahun 2023. Berarti sudah dikondisikan itu. Jadi sedangkan tahun 2021 itu mau zaman ya. Kalau ingat saya ya. 2022 itu mau pembangunan secara apa? Multias ya. Jadi ini belum keluar ya. Kok mau multias? Oh bapak gitu bingung juga. Jadi ini macam persoalan di batubara pak. Kita mendiskusikan bagaimana supaya batubara ini sehat dan baik. Ya, jangan dibodoh-bodohi masyarakat Kabupaten Batubara, Pak. Penganggaran ya. Iya bang. Penganggaran. Putra 12 kecamatan Batubara itu pintar-pintar itu, Bang. Pintar ketua, jangan dibodoh-bodohi. Banyak mahasiswa yang potensi di sana itu. Itu yang perlu kita pertanyakan. Jadi jangan di toko-toko. Ini HPL-nya, hak pengelolaannya, yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN tahun 2023. Ada dasar surat ya? Dasar surat sebelum dia. Dasarkan itu. Iya, kalau di sini, ya, kalau di sini tentu acuannya ini kan ya peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021. Ini terkait masalah pengadaan lahan lah ya, kepentingan umum ya, tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Kemudian peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 19 tahun 2021 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Nah, ini bagian daripada payung hukumnya lah. Kemudian peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 18 tahun 2012 tentang pedoman pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Batubara telah mengganti kerugian pada PT Sopindo terkait tanah pembangunan kantor Bupati Batubara sesuai dengan SP2D yang dicairkan. Ya. Dengan nomor SPM 0526 dan nomor SP2D 07957 tertanggal 31 Desember 2021. Ada yang Pak dari sini sampaikan berkaitan dengan proses daripada pengadaan lahan pembangunan kantor bupati? Masih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini yang menjadi tema mereka. Selamat siang. Saudara ketua DPRD serta kawan-kawan kepala media. Adik-adik para rekan kami yang bermuliakan. Kami bangga saudara hadir di tempat ini dalam rangka memastikan informasi yang benar terhadap informasi yang beredar di luar. Saya berharap sepulang di sini saudara sebagai agent menyampaikan fakta yang sesungguhnya yang didapat hari ini, bahwa sesungguhnya pertapakan kantor dari Batubara ini sudah sah demi hukum dan telah berbuat tetap
hal mana ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional dan hal ini BPN Batubara. Itu artinya bahwa tanah itu sudah menjadi milik Pemkab Batubara. Itu yang pertama. Dan untuk ini saudara boleh berkunjung ke Badan Pertanahan untuk mengcross informasi ini kebenarannya. Kan bisa lihat sertifikatnya kepemilikan usaha tadi. Gimana? Dari pemerintah Batubara, Pak. Ya, itu proses. Bahwa yang pasti bahwa Tapi abang mau menyuruh kami menyampaikan ke ya, pada maksudnya proses ya. masa proses. Abang nyuruh kami menyampaikan kepada Enggak gitu betul. Enggak belum habis. Berarti kan kemarin mau debat. Saya mungkin informasi ya. Anda kemarin bukan untuk berdebat tapi kita juga tidak ada untuk berdebat, ya. Pak. Kita minta berdebat. Nah, ini menurut saya bahwa lahan itu dibeli oleh pemerintah. Kami mengesahkannya. Ya kita tahu. Untuk kepastian tentang itu, ya, silakan cross check kepada pertanahan itu sama. BPN yang layak dan pantas menyelesaikan itu nanti. Kami sebagai penghubung. Itu ya. Jadi pertama bahwa lahan itu milik Pemerintah Batubara. Oleh karenanya lah Pemkab diberi wewenang dan berkompeten untuk membangun semua perlengkapan kantor. Jadi gini juga, Itu juga kaitan sedikit Pak, ya silakan. kalau abang bilang bahasanya kita harus kejar BPN, itu cukup sekali ya. Itu yang pertama. Gini dia ya, untuk membuktikan bahasanya itu sah kepemilikan, baru dianggarkan gitu. Macam mana anggar sertifikat kepemilikan daripada Pemkab kita tidak memiliki hari ini, dokumen abang punya? Biar kita lihat gitu, biar kita lihat. Peta bidang aja, peta bidang atau SK. Artinya Peta bidang atau SK aja. oh ini dia sertifikatnya milik Ismail contohnya. Jadi jelas ya. Maka baru dianggarkan. Proses itu di BPN itu ada peta bidang, ada SK. Saya jawab. Jawaban saya ini silakan seorang uji. Saya menguji dari sini. Saya tahu beberapa benarnya itu. Itu benar. Kalau kami menyampaikan ini sesuai anggaran yang kami miliki itu. Ya, saudara. Jadi kalau itu saudara kan nggak salah persoalan. Karena di sini bukan proses pembenaran. Tapi paling tidak saya menyatakan saya bertanggung jawab sebagai anggota DPRD bahwa lahan itu telah dibayar oleh Pemkab Batubara kepada Supindo. Itu yang pasti berarti telah berbeda halnya. Kalau bayar ini maksudnya kita Itu ya, jadi sebab itu yang saya tahu. Makanya informasi hari ini yang kalian dapatkan dari sini itu patut diuji. Jangan di sini kita berdapat uji kebenarannya. Yang benar menurut kami itulah ya. Kalau bila ada bila ada yang bisa kita ada ini di BPN ini. Kita akan itu seperti apa? menurut saya itu Abang menyampaikan kepada kami perlu diuji. Keberadaan kami ini sudah teruji, Pak. sekarang udah informasi ini sedang diuji. Jadi gini deh Bang, kita uji, kita percaya. Dan tadi jadi ambil informasi dari kami. Ya. Kami butuh. Informasi kami saya ini silakan. Ya, silakan. Jadi udah itu lain-lain sudah boleh berbicara. Bahwa informasi dari saya adalah bahwa tanah itu telah dibeli oleh Pemkab Batubara. Selesai. Dalam hal Anda ragu tentang informasi itu, Anda berhak mengujinya. Itu maksudnya, Anda uji. Berapa DPR mengetahui itu, Pak? Itu juga. Jadi, oke, itu ya. Dari saya seperti itu karena saya tahu benar bahwa itu sudah menjadi dan untuk memastikan itu silakan Anda ambil hak. Apa DPR yang mengatakan itu benar? Mana? Ukuran berapa menyatakan itu benar? Nggak penting itu. Yang penting saya menyatakan itu. Silakan saudara. Berani Bapak menyatakan Bapak sendiri, iya Pak. DPR ini berapa orang? Mau maju aja ini. Ada aja Pak. Argumen kita tahu argumen. Saya nggak mau argumen. Saya mau saudara bahwa tahu saya seperti itu. Saya juga tak boleh berbicara yang tidak saya ketahui. Nah, oleh karena jalan, Jadi gini ya sedikit Bang kita ya. Itu mendapat gambaran. Terima kasih. Bang sedikit. Kalau abang bercerita gitu, abang tak tahu barangnya apa, ininya apa, tapi abang sudah mengklaim bahwasanya ini sudah jadi. Disorongkan oleh Pemkab Batubara 5,4 miliar dan ketok itu barang. Ini lucu ini. Jangan kita bodohnya apa di sini. Kan lucu dia. Dia punya, saya punya lahan. Ini lahan saya, maka saya bangun. Baik, Ketua silakan serahkan dokumen terakhir itu, kopinya, dan diuji ke mereka. Ini kan sertifikat. Itu sertifikat. Boleh kita Biar kita uji.
Jadi kalau ada fotokopiannya, biar kita uji sampai Di kemana. sini berkaitan dengan lahan kantor bupati yang sedang dibangun, ada sertifikat. Itu yang kita mau. Ada 2. Ya. Ya. 38 dan 12 ya? Iya. 98. Iya, pengelolaan nomor 19 dan 20. Tahun 22 KPK ya? Iya. Ini tahun 2023 bulan 2 dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Batubara. Ya. 2023 pengajuannya kapan? Karena penganggarannya itu multi yes yang mau dilakukan itu 2022. Sudah ada gambaran dari pemerintah. Kenapa bisa beda? Adinda. Gini Batubara. Anggaran ini tidak Tidak ada lahan pemerintahan lagi. Bang, coba dulu minta Ya. Memang lah. Ini bentar. Fotokopi dulu banyak. Fotokopi ya. Jadi Ini 2 surat Pak. penganggarannya ya, karena 2 surat. Coba dulu minta fotokopi. Di belakang kantor DPRD sama dengan yang di Balai Rehabilitasi. Oh, berarti tanaman ubi ini punya kita juga ya? Yang mana? Di belakang kantor bupati. Ubia. Yang sepanjang di belakang kantor Tamparan DPRD inilah ya? ada tapal batasnya. Iya, iya. Berarti milik Pemkab. Yang mana? Ya di Pemkab. Lahan itu milik Pemkab. Ini di blok Tapi 1. pengelolaan penanaman mungkin entah ada kelompok yang menanam karena di situ kan ada lahan sawit yang menurut info itu sudah di Itu masuk PAD nggak? mana? Masuk PAD daerah mana? Itu diserahkan oleh BPKAD ke BUMD untuk Oh, dikelola. dari dulu Ya, sampai itu BUMD. BUMD apa? Gini ya, kita pertanyakan juga kalau bisa tanam seperti itu, kita mengajukan juga lah. Depan kantor cabang itu mau kita tanam juga dulu. Iya, lagi cerita itu. Ini pencipta lahan pemerintah. BUMD aja bisa masyarakat mana bayar pajaknya aja Pak. Silakan saja sepanjang memang itu sesuai dengan prosedur. Ya makanya kita minta di situ regulasi. Menurut info hari ini terkait masalah penanaman ubi itu kan lahan semalam yang sudah dirobohkan lahan sawitnya. Ini pantauan saya ya. Jadi mungkin ada karena ini sudah diserahkan ke BKAD aset kepada BUMD untuk mengelola karena lahan sawitnya masih ada. Ya. Kita surat ke BUMD. Bang, Ya. pematangan lahan itu kan dari anggaran APBD Batubara. Ya. Ya, Yang mana? yang pematangan lahan itu. Pastilah. Ya, sepakat ya, Bang ya. Pematangan lahan pasti dari Pasti dari anggaran APBD. Dari apa? Pertanyaan kita kok ada ubi sih? Ubi itu dari anggaran APBD itu mana? Apa bibitnya itu mana? Atau Yang mana? ubi yang lahan itu jauh sebelum Ubi itu hadir. Iya, justru karena sudah matang lahan itu makanya ditanam ini. Itu, Bang. kalau menurut pantauan kami secara kasat mata, ubi itu tidak ditanam di bagian lahan yang dimatangkan. Nah, matangkan itu artinya yang ditimbun ya. Ini dia memang sudah tidak ada lahan sawitnya, Ya, tapi kan artinya belum begini. dibuktikan. Ya, Menurut pantauan kami, tapi nanti boleh cross check ke BUMD, feedbacknya ke BUMD itu bagaimana ya? Nah, nanti Mengarahkan ke BUMD ya. nanti boleh kami panggil BUMD. Nanti hasil daripada konsultasi itu akan kami berikan kepada. Dan jangan BUMD aja bang, kita minta kami kasih nanti panggil juga kan orang Iya, kami kasih orangnya kita. Boleh, tapi dalam hal ini kami ingin lembaganya dulu. Ya, karena urusan orang personal yang berhubungan dengan BUMD itu kan urusan BUMD. Tapi nanti kami, ketika kami panggil BUMD bisa menjelaskan, kalau memang minta dihadirkan dalam forum kita hadirkan. Ya kan, minta tunjukkan deh apa legalitas mereka dalam hal penanaman itu. Kan itu. Nah ini Bang, saya pernah aula itu nggak dipakai Bupati Batubara ya. Aulanya di sana. Saya datang ke Atar, ke Sultan Heri. Saya mau pinjam untuk kantor GMBB, nggak kasihnya gitu. Saya bingung juga gitu. Saya rakyat gitu. Kok ini lahan ubi bisa? Kita pun punya juga tanah. Ya kami juga kelompok ini. Memang itu Ini masih gitu. Saya lucu gitu. Siapa mau kantor mau buat kantor di situ? Ya. Biar buat kantor aja kami di situ gitu. Kantor apa ya? Ya. Iya. Terus saudaraku sekalian, tadi tentu kami akan menindaklanjuti setelah rapat ini ya.
Adinda Ismail. Berkaitan dengan 10 item ini akan kami tidak lanjuti dalam rapat internal kami. Ya, secepat mungkin. Karena kami juga kan sedang proses pembahasan APBD perubahan 2023. Berapa lama Ya, itu? kami akan nanti bila perlu nanti hasil dari konsultasi itu kami surati nanti secara gamblang. Ya, bila mana hasil surat kami itu tidak sesuai dengan catatan yang saudara datang aja lagi sampaikan hasil. Jadi sedikit pertanyaan saya Bang, Baik. kan ada tuntutan juga sedikit itu ya. Ya. Kita meminta gitu, karena informasi kita informasi kita dapat di luar itu bahasanya yang merekomendasikan PJ itu bupati gitu. Kita lucu, regulasinya nggak seperti itu dia Bang. Kita minta supaya yang merekomendasikannya itu adalah DPRD. Tidak Untuk PJ Batubara ya. Di situ makanya kita tanyakan juga Abang ya selaku pimpinan, apakah sudah merekomendasikan untuk PJ Bupati Batubara yang mendatang? Bukan bupati, Ya, PJ. Sudah PJ Bupati. Siapa orangnya Pak? Kita mau tahu gitu. Bagaimana? Kita nuntut PJ kepala daerah gitu. PJ Bupati Batubara. Iya. Siapa PJ? Pembaharan apa Pak? Apa DPR? Terjawab. Saya usah Adinda kita pecinta regulasi. Iya, saya regulasi. Regulasinya jelas di sini. Saya tahu. Kasih rananya. Ya, Makanya kami juga Batubara. Coba bacakan. Ya. Ya kita baca ya. Bacakan yang biar paham. Itu kita bukan mengajarkan ajaran yang memang supaya paham juga itu. Bukan soal siapa yang Berita Negara Republik Indonesia tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023. Ya, Peraturan Menteri ya. Tentang pejabat gubernur, pejabat bupati dan pejabat wali kota. Artinya di sini ada di poin di situ bagian di pasal 9 pengusulan PJ Bupati dan PJ Wali Kota dilakukan oleh satu menteri gubernur dan ada di sini DPRD melalui ketua DPRD Batubara. Makanya kita pertanyakan di situ siapa yang DPRD merekomendasikan untuk menjadi PJ Bupati Batubara. Kami mau, makanya tuntutan kami meminta supaya putra daerah Bang. Jangan orang luar, kita capek juga butuh uang Bang. Gak usah lah pakai meja bunyi. Terlepas. Ya satu Pak. Kalau klien supaya kami sebagai masyarakat Batubara mengetahui juga. Baik. Saya kan udah tahu. Karena tadi memang Adinda mau menyampaikan terkait regulasi Permendagri itu. Kita tahu memang bahwa itu diusulkan dari bawah. DPRD melalui ketua DPRD. Kemudian melalui gubernur. Itu masing-masing 3 nama. Sesuai dengan tahapan. Ya salah satunya ya Sekda hari ini. Yang menurut kita putra daerah. Tapi nanti kalau memang minta secara tertulis saya akan sampaikan secara tertulis. Kita minta secara tertulis Bang. Iya. Satu lagi, Secara tertulis. kan ada 3 nama. Ada. Yang satu lagi Pak, kalau tak silap saya Pak Karudin. Ya. Satu lagi semua putra daerah. Tidak ada di luar daripada itu. Yang pasti secara administrasi dia berdomisili dan ditetapkan sebagai warga masyarakat Kabupaten Batubara. Satu lagi Bang siapa Bang? Mengatakan Roman sebelum jauh. Nanti saya lupa. Nanti saya sampaikan secara tertulis. Pinjaman entah apa ya, pinjaman kepada langsung Kenapa ditolak? Emak diserang langsung nih. Oh ya, silakan Pak. Saya terima kasih kesempatannya Pak. Yang perlu dipaparkan kenapa saya menolak. Ini pribadi ya Pak ya, saya ditanya ya. Yang pertama Pak, saya akan jawab mengenai penolakan utang yang diajukan oleh Pemkab kepada Bank Sumut. Pemkab Batubara itu mengajukan pinjaman 25 miliar kepada Bank Sumut. Dan kenapa saya menolak? Yang pertama itu ada dasarnya. Walaupun pinjaman itu Pak tidak perlu persetujuan kami anggota DPRD, tapi saya menolaknya itu karena prosedur pelaksanaannya menurut saya ya, jangan bahasa ini jangan dikutip menurut anggota dewan yang lain. Menurut saya
itu tidak sesuai dengan PP nomor 56 tahun 2018 pasal 15 dan pasal 44. Kemudian dengan pertimbangan pasal 12 dan pasal 45 mengenai pembayaran pinjaman akan membebani APBD Kabupaten Batubara pada tahun anggaran berjalan. Ini saya secara pribadi sudah buat juga surat pernyataan tertulis saya menolak. Dan ini belum saya sampaikan ke kepada saya, Pak. Nggak boleh melangkahi sebenarnya. Ini kayaknya pertanyaannya udah pribadi ya, Pak ya. Ya. Selanjutnya saya juga tidak bisa tidak bisa berkeras untuk menolak itu karena ternyata Bank Sumut sendiri belum realisasi pinjaman daerahnya. Ini belum realisasi. Jawaban dari Bank Sumut. Jadi uangnya yang sudah dimohonkan oleh Pemkab untuk dipinjam, yang saya tolak di paripurna yang videonya beredar, ternyata belum ada direalisasi sama sekali. Jadi kalau Bapak tanya kenapa saya menolak, itu penolakan pribadi, Pak. Saya tidak akan membawa nama fraksi lagi karena ini sudah pernyataan pribadi. Ada dasarnya. Nanti kalau memang mau tertulis, secara tertulis dasarnya itu saya jelaskan kembali, akan saya sampaikan secara tertulis dengan ketua. Oke, siap. Hidup Rizky. Sedikit Dinda Rizky. Kenapa saya menolak lagi? Terkait ini tentang dan pinjaman. Kita juga perlu tahu kepastian masyarakat Batubara atas cicilan bunga utang itu. Dan Batubara kan pada sampai hari ini kan dalam pembayaran cicilan. Kita kan juga perlu mengetahui kejelasan itu. Dengan penolakan kami untuk tidak meminjamkan anggaran yang 22 M itu supaya kejelasan kami kepada masyarakat juga harus tahu. Maksudnya, Pak? Sampai hari ini Batubara dalam undang-undang tahun pinjaman. Iya, izin Pak William, kalau Pak Manu suka William. Iya. Kalau masalah cicilan hutang itu, Pak, hutangnya belum jalan, nggak mungkin cicilannya ada, Pak. Kan belum jalan. Utangnya kita belum dikasih hutang Pak sama Bang Sumut. Nggak mungkin kita bayar cicilannya. Realisasi lah 85 maksudnya. Yang 75 Utang yang lalu utang ini. Yang mana, Pak? Utang pen. Utang pen itu cuma biar ketua lah ya menjawab. PT SNI. Iya. Pinjaman PT SNI itu kan sudah berjalan sudah berapa tahun sudah berjalan? 2021. Ya, yang itu pengalokasian anggarannya sudah digunakan untuk beberapa titik pembangunan, mungkin kawan-kawan sudah mengikuti. Nah itu tentu menjadi utang bagi APBD Kabupaten Batubara karena memang pengalokasian anggaran pinjaman dari PT SNI itu memang digunakan untuk pembangunan. Nah, jadi itu dia. Izin ketua. Izin ketua. Proyek yang ada di Pemkab Batubara itu tolong diperiksa. Apa udah benar anggaran yang diturunkan ke Pemkab Batubara apa udah benar? Realisasi udah cocok pun. Yang mana maka tahu Pak DPR Pak. Aset. Ada turun Bapak di lapangan untuk 12 kecamatan kan enggak ada. Salah aset. Iya, enggak. Jadi dari uang yang dianggarkan ini kan tadi bahasanya kan dibangun ke Pemkab Batubara. Betul. Udah jadi begini saja, saudaraku. Kalau dibagusin ini ya, Supaya apa? Maksudnya seperti ini gitu ya, menyetujui itu gitu. Apakah kita juga menerima apa ini? Kalau kita bicara data ya, itu pengajuan yang dilakukan sama seperti yang disampaikan oleh Bu Rizky. Bahasanya tanpa DPR katakan pinjaman secara pribadi Itu memang regulasi. Memang regulasi nggak pakai DPR. iya Artinya Itu jangka pendek. Ya? iya artinya kan sama juga di situ permohonan nota kesepakatan kita juga punya juga ada artinya nota kesepakatan antara di sini ada RMAP, di sini ada SAPI, di sini ada Ismar Komri, di sini ada Sprijal. Artinya mengenai kesepakatan antara pimpinan Itu nota kesepakatan apa? untuk Menandatangani persetujuan bersama tentang RAPBD. untuk utang. Tapi kita pen tadi PT SMI. Oh, iya. Kita memang Berarti gini, Bang Sumut udah habis. Selesai. Karena belum realisasi. Iya, iya. Saya lucunya seperti ini.
kita pun itu juga, kita juga punya uang. Kalau kita punya uang, kita juga punya uang gitu. Gimana? Lalu kalau kita cerita itu, itu gini dia. Jadi persoalan ini kita gini dia. Hari ini DPR itu milik siapa gitu? Milik rakyat atau milik jahil? Milik bupati. Bupati gitu. Bupati bingung enggak bang gitu. Kalau kita bercerita utang dan bercerita uang yang ada, uang kita kepada orang lain gitu. Ada piutang orang lain. Ini panjang ini kalau kita minta ya, dan kita orang pada kita. Habis itu kita kita lunaskan kepada orang, kita utang gitu. Jadi nggak masuk di akal, bakal sehat, kalau digerung, gitu. Utang kepada Iya. piutang kepada PPJ. Iya. Itu kan memang sudah dibayarkan. Iya. Kan ini dia kan dihapuskan. Ya, itu yang dihapuskan itu apa itu? Pokok apa ya? Denda bang. Ya denda. Jadi kan kita kan bercerita gini, ada duit, ada 200. Gini saja Adinda. Tahun berapa ini? Perusahaan berapa nih? Gini saja. Persoalan penghapusan denda terhadap piutang PPJ itu tentu ada regulasi. Bupati selaku kepala daerah juga punya kewenangan untuk membuktikan itu. Kalau minta jawab secara tertulis, saya koreksi dulu. Kita akan jawab secara tertulis. Karena ini salah satu permintaan kita itu. Kita juga menyurati berapa kali saya surat Bu Desi. Karena ini antara negara dengan negara. Iya, kalau BUMN negara, kita ini negara. Jadi kalau bercerita negara, kenapa kita harus bayar itu tanah HGU? Bentar lagi kan selesai. Selesai itu tanah negara. Di TNG ini ketua, bukan orang-orang bodoh tua. Ingat aja itu ketua ya. Di TNG ini bukan orang-orang bodoh. Sudah kayak bilang. Tidak ada ganti rugi tanah di sini. Tanah mana yang diganti? Iya. Yang diganti itu adalah tanahnya itu sesuai ketentuan. Itu ada apresialnya yang Ada konsultan jasa penilai publik yang mengkaji tentang itu. Kalau dibayar tanah tentu kita salah. Kenapa? Karena itu memang ya HGU. Tapi berceritanya jangan antar negara, antar BUMN. Iya itu masalah tadi masalah piutang. Masalah piutang. Jadi ini saja lah supaya tidak debat kusir kita berkaitan dengan poin-poin yang tadi sudah kita bicarakan. Kami akan undang nanti lembaga yang berkompeten dalam hal ini. Satu lagi bang, kita minta bang, Ya. mengenai kita minta pansus DPRD Batubara, persoalan Sabang gitu. Ya. 7,6 miliar itu bilangnya. Ya. Udah masih kedua pun ada itu tengok. Makanya kita pertanyaan itu. Macam hebat lagi ya. Persoalan Pemkab Batubara. Itu saja. Paling nggak Bojo. Ya. Bojo. Bahwa Sabang itu sudah diambil alih persoalan oleh kepolisian. Ya tapi sampai Oleh sekarang karena perbuatan pidana. Kenapa? Maka kami sudah merekomendasikan itu bahwa ketika dipertanyakan oleh pihak mereka ini ranah kriminal, salah hukum, maka itu ada di Polda Sumatera sekarang. Silakan dibayarkan. Jadi Pak Darius, kalau DPR Batubara diam begitu saja menunggu prosedur hukum, ini nggak akan selesai sampai ini. Jadi harus masih itu dia tuh nanti. tapi itu jawabannya. Yang rugi itu kan masyarakat Batubara. Agak Uang negara. supaya agak Nggak real cerita itu. pesan dia ngomongnya bahwa sebenarnya beliau itu hukum. Jangan lempar-lempar bola. Nggak betul orang. Beliau advokat, makanya saya tantang dia sepaham dengan saya itu sama bahwa oleh karena ranah pidana makanya saya serahkan pada pihak kepolisian. Sudah kan begitu. Jadi kami justru perlu melepaskan diri karena keadaan ranah kita. Loh, itu adalah pidana, bukan ranah politik, ranah pidana itu penggelapan. Gini aja bang, Gitu ya. supaya kita jangan debat kusir bang. Hari ini kami kan rakyat, orang Sabang itu wakil rakyat. Maka rakyat memerintahkan kepada kalian selesaikan tuntutan kami semua. Kalian panggil kami atau tertulis atau bagaimana, rakyat memerintahkan kepada kalian selesaikan tuntutan kami. Udah itu aja, jangan banyak cerita. Jangan bercerita ada gunanya. Selesaikan. Apakah harus hukum? Jangan hukum. Kami akan memanggil apa yang harus kami panggil semua pihak ya berkaitan dengan apa yang tertuang dari 10 tuntutan ini. Tentu akan kami jadikan rangkuman berita acara untuk kami nanti suguhkan kepada saudara-saudaraku
sekalian. Abang dah, William yang ganteng. Atas nama rakyat bertanya kepada wakil rakyat. Mudah-mudahan Berapa lama kami tunggu Ya. ini? secepat mungkin lah. Cepat mungkinnya kita apa Pak? Kami Begini lah, kita ini kan harus paham juga. Kami paham dengan saudara-saudaraku sekalian. Kami juga di sini kan punya tugas-tugas yang harus kami selesaikan. Betul, Bang. Nah, pokoknya secepat mungkin akan kami upayakan. Ada dalam waktu satu bulan. Termasuk DPR Batu Bara akan menyurat ke kepolisian. Kepolisian sejauh mana? Progres itu. Progres. Iya. Termasuk itu. Pokoknya pakai waktu kan. Iya, makanya kan kami surat di Bogor. Kami seluruh pihak yang terkait dengan sepuluh ini harus kami panggil. Para pertanahan kami panggil. Salah satu bang. Sama ya. Sehingga jawaban itu valid. Berani sumbernya. Nah tadi masalah Sakban, kami akan jawab sesuai dengan informasi dari pihak kepolisian. Seperti apa progresnya? Nah, iya, dan tentu pakai waktu kan. Saya kira kami jawab semuanya. Ada Sarul ya, menjawab. Oke, kami rakyat menunggu. Terima kasih ya. Oke, silakan. Silakan ya. Baik, kami senang saudaraku ya hadir di sini, apalagi ada sudah tertulis dengan catatan kami akan memanggil dan mengundang ya instansi yang berkompeten untuk menjawab itu secepat mungkin. Iya, insyaallah nanti dengan situasi ini kita akan bisa mendapatkan jawaban. Kami pikir itu. Satu lagi bang sedikit bang, Ya, kita sama-sama memahami dan mengetahui. Nama abang lengkap siapa lupa? Elza Julia. Oh, Elza Julia. Bang Julia yang panggil. Jadi kan gini Pak, untuk memastikan kawan-kawan yang berhadir, pra 2023 ini kita di ambang batas Bupati Batu Bara. Kami berharap kepada abang-abang yang duduk di DPR ini, tolong beri kami kebenaran dengan apa yang abang sampaikan, baik tertulis dan seperti apa nantinya. Kalau kami ya semuanya undang kami pun nggak ada masalah, atau laksanakan NJP kembali bentuk di pansus. Iya, waktunya nanti. Ya. Kalau udah masuk semuanya banyak banget kita kan terhapuskan. Jadi tidak, karena kalau terlalu lama menjawabnya sampai 2 minggu, ku pastikan orang akan ramai begitu. Ku pastikan itu. Kenapa hari ini dengan berbondongnya kami datang kemari, orang bertanya Bang. Ada apa? Bahkan orang yang laut mau ke laut, sehingga dulu bertanya apa namanya ini? Ini persoalan ini. Besok kami akan ikut dia. Itu jawabannya. Hari ini lebih cepat lebih bagus, Bang. Itu alasan saya gitu. Hari ini merupakan bagian daripada tugas lembaga yang sudah kami jalankan, yaitu merupakan itikat baik kami sebagai wakil Bapak Ibu sekalian menerima dan menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin jawaban itu belum sempurna dan akan kami sempurnakan ya dalam waktu dekat dengan mengundang instansi-instansi yang berkompeten untuk menjawab permasalahan dari 10 item tadi. Nanti akan kami sampaikan kembali sesegera mungkin ya, sesegera mungkin ya. Kami prioritaskanlah di sela-sela waktu kegiatan kami yang ada di Dewan ini.